Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam salah satu acara thalabul ilmi untuk senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, maka mari kita sama-sama senantiasa bersyukur dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada para istri-istrinya, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kita yang masih mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Yang kami hormati Bapak Ketua Wakcak Kota Bandung beserta staf jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Nanan yang merupakan guru kami di Aliyah Iman 1 Kota Bandung, dan kepada para peserta kakak-kakak peserta pelatihan manajemen hewan kurban yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Rifki Saiful Rahman. Saya aktif di Juleha. Juleha itu adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang syiar dakwah, pentingnya bagaimana sembelihan itu harus halal, karena ini merupakan sembelihan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita khususnya kaum muslimin, dan memang kita di Indonesia ini mayoritas beragama muslim. Dalam prakteknya ternyata memang banyak yang masih jauh dari nilai-nilai syar'i. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kakak-kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya salam pramuka. Nanti kita punya salam Juleha. Ada salam Juleha, yaitu salam Juleha bismillahi Allahu akbar. Itu salam Juleha. Ada Ibu Juleha ya. Jadi Juleha itu juru sembelih halal, sebuah organisasi yang mendakwahkan pentingnya sembelihan itu harus secara halal. Nanti berpengaruh, Pak, kehalalan makanan itu berpengaruh kepada fisik kita. Sekarang ini kan banyak ya, mesinnya mudah-mudah ya, casingnya mudah-mudah, tapi dalamannya udah tua. Karena apa? Disebabkan dari makanan segala macam, ada seblak dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh ya, tetapi ya tadi ada aturan. Pun di dalam kita sekarang mau menghadapi kurban. Nah, ibadah yang setahun sekali, jangan sampai ibadah yang mahal ini dengan membeli kambing, membeli sapi, ternyata setelah ya kita melakukan itu tidak ada nilai pahala di dalamnya, karena masih jauh dari tuntunan syariat yang ketentuan di dalam agama Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya alumni dari Man 1 Bandung. Kalau SMA, kalau SMP saya di SMP Negeri 11 Kota Bandung. Kemudian kuliah dulu saya kuliah di Politeknik Poltekpos ya, Politeknik Pos 1 tahun video karena saya senang main. Kemudian lanjut lagi setelah malang melintang main di sana kemari, usaha dan lain sebagainya. Saya kuliah di Ma'had Al-Imarat. Itu sebuah lembaga pendidikan dari yayasan dari Uni Emirat, jadi pembiayaan dulu dari Uni Emirat. Itu setara D3, kemudian lanjut S1-nya di Muhammadiyah, di STAI Muhammadiyah. Kalau sekarang sudah menjadi Universitas Muhammadiyah. Kemudian saya juga sebagai founder dari Hijrah Care, sebuah komunitas yang bergerak di bidang teman-teman yang hijrah, khususnya yang memiliki identitas tato. Nah, saya yang hapus-hapusin secara gratis, secara aman. Kemudian saya aktif di Juleha sebagai anggota dan khidmat di Juleha untuk ingin sama-sama mendakwahkan pentingnya hal-hal di dalam proses sembelihan. Kita simak dulu sebelum masuk ke
ke materi, ada sebuah video. Nah, ini banyak yang terjadi di kehidupan kita. Ibu beli daging, bapak-bapak makan daging, nyuruh ke istrinya, "Bu, pengen rendang, Bu, pengen macam-macam lah," gitu kan. Beli ke pasar. Ternyata di pasar itu dalam prosesnya daging yang kita beli, yang kita konsumsi itu secara prakteknya masih jauh dari nilai-nilai syariat. Kebetulan Kang Rizky juga pernah langsung ke tempat jagal. Jadi ini salah satu contohnya saja. Di tempat kita TPH atau RPH, rumah pemotongan hewan. Jadi sapinya dipalu, ya, tidak disembelih tapi dipalu. Nanti secara syariat ini kalau hewan tidak disembelih maka ini menjadi bangkai dan haram dimakan. Nah, ini terjadi di RPH. Walaupun saya tidak tahu tempat RPH-nya di mana, mungkin di sini atau mungkin saja ada di luar negeri, mungkin juga. Tetapi di Indonesia pun, di Bandung juga pada prakteknya sama. Jadi hewan itu belum mati, langsung ditusuk-tusuk jantungnya biar cepat karena yang dikejar banyaknya. Kemudian masih gerak-gerak, sudah diguliti, itu secara timbangan giginya itu secara syar'i haram nanti. Kemudian ini ketika kurban, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ketika kurban, ini yang terjadi. Karena tidak ada ilmu, minimnya ilmu, padahal ini ada sebuah ibadah persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sapi dengan bobot yang besar ini, karena bermodalkan semangat ingin ibadah, tidak punya ilmu, tidak tahu bagaimana syarat-syaratnya, seperti ini yang terjadi. Nah, ini ayam yang biasa kita beli dimasukkan langsung, belum tentu mati. Nah, apakah matinya itu karena disembelih atau matinya itu karena direbus di air panas? Kalau matinya direbus oleh air panas berarti itu mati dalam keadaan bangkai nantinya, haram untuk dikonsumsi. Maka dari situlah timbul beberapa penyakit dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi masih banyak yang terjadi di kalangan masyarakat kita yang kurang tahu tentang ilmu, ya, penyembelihan atau sembelih. Maka ada orang yang apiknya nyembelih sendiri, belanja ayamnya, hidungnya belanja sendiri.